Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Ninda Marsika dalam Anak Negeri. Dan saya saat ini sedang berada di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Uis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, saat ini saya sedang berada di kediaman Pak ya, kediaman Bapak Ramsyah. Baik, nah jadi Bapak ini adalah salah satu tokoh inspiratif pengabdi masyarakat sebagai tenaga medis. Begitu, tenaga kesehatan. Baik, kita perkenalan dulu Bapak kepada pemirsa di rumah. Ya, perkenalkan nama saya Ramsyah. Alhamdulillah saya sudah memiliki istri dan 3 anak. Namun 1 anak saya ya yang bungsu itu meninggal. Nah, saya dilahirkan di Muara Muntai, kemudian mengabdi di Desa Muara Enggelam ini sejak tahun 2001. Ya, jadi Bapak ini sebenarnya kelahiran dari Muara Muntai Pak ya? Cuma saya sekarang ini berdomisili di Muara Enggelam, jadi status saya sebagai warga Desa Muara Enggelam itu sejak tahun 2001 juga. Sejak tahun 2001, baik. Bapak kelahiran Muara Muntai di tahun 20 Maret 1974. Jadi sekarang usia saya sudah 40 tahun. Baik, seperti itu. Jadi Bapak pindah ke Muara Enggelam ini sekitar tahun 2001 Pak ya? Betul. Itu apakah sudah langsung menjadi tenaga kesehatan di sini? Nah, jadi kebetulan memang waktu itu termotivasi saya pindah ke kampung, di balik kampung ini adalah memang ada rekrutmen tenaga PTT khususnya tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu memang program Bupati zamannya Pak Saukani, itu 1 desa, 1 perawat, 1 bidan. Nah, alhamdulillah saya ikut tes di tahun 2021 dan saya ditempatkan di Desa Muara Enggelam dan sampai sekarang ini sebagai tenaga kesehatan dan juga mengabdikan diri atau dipercaya oleh masyarakat juga ikut di dalam lembaga di desa gitu, jadi membantu pemerintahan desa untuk membangun Desa Muara Enggelam. Jadi sebelum Bapak mengabdi nih Pak di Desa Muara Enggelam itu bagaimana ceritanya Pak? Dulu Bapak mungkin pernah sekolah di sekolah kesehatan kah? Dapat ilmu dari situ kah? Atau gimana nih Pak? Ya, jadi memang saya kan tadi lahir di Muara Muntai memang. Jadi sejak saya, kata orang tua saya itu usia merangkak gitu, mungkin usia 1 tahun, saya dibawa ke Muara Enggelam, jadi dibesarkan di Muara Enggelam dan saya sempat bersekolah di Muara Enggelam. Artinya selama 3 tahun, kelas 1 sampai kelas 3 memang kebetulan di Muara Enggelam ini waktu itu nggak ada SD yang sampai kelas 6 gitu. Hanya filial, tapi bahasa sekarang filial, artinya cabang saja. Jadi ada guru yang mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak Muara Enggelam ini. Jadi setelah itu di kelas 3 selanjutnya kita pindah, artinya mau pindah ke Kota Bangun atau Muara Muntai istilahnya. Kebetulan saya di kelas 3 itu pindah ke Muara Muntai, itu di SD 404 itu. Sekitar tahun berapa itu Pak? Itu tahun 95. 95 ya. Jadi pindah dari Muara Enggelam di sini sampai kelas 3 pindah ke melanjutkan sekolah Pak ya? Sekolah, bukan pindah, artinya saya tetap jadi warga Muara Enggelam. Kebetulan orang tua saya kan nelayan nih, jadi kami tinggal tempat bidik kami, paman kami di Muara Muntai. Jadi orang tua ini setiap minggu itu ngasih belanja kami. Setelah itu tamat SD saya tahun 87, kemudian lanjut ke SMP 1 Muara Muntai. Menamatkan sekolah di tahun 89. Kemudian saya di tahun 90 saya masuk sempat ikut di SMA 2 Samarinda. Diterima, betul waktu itu saya pengennya di biologi gitu. Kebetulan mungkin dari kemampuan di situ, akhirnya saya pas mau naik kelas 2 itu hanya di sosial, di ilmu sosial. Kemudian saya ikut lagi tes SPK. Jadi alhamdulillah lulus, jadi saya tinggalkan SMA 2, kemudian saya masuk mengulang dari kelas 1 itu di SPK Yarsi, Desa Mahasiswa Samarinda. Itu sejak tahun 91. Ya, tamatnya di 94. Kemudian 94 saya mengabdikan diri di rumah Islam selama 2 tahun setengah. Kalau nggak salah tahun 96 itu saya pergi lagi melamar pekerjaan di Berau, kemudian bekerja di Yani Kertas, itu yang punya HTI-nya Tanjung Rotani. Jadi selama 2 tahun setengah saya mengabdikan diri di Yani Kertas atau Tanjung Rotani. Jadi saya selaku tenaga kesehatan juga, selaku perawat gitu. Setelah itu kepingin menikah. Nah, menikah pulang kampung, saya berhenti dari Tanjung Rotani. Kemudian saya menikah sama istri saya ini, namanya Nur Huda. Itu kebetulan memang adik kelas saya sejak
SD, kemudian SMP tadi kelas saya. Dari kelas 1 SD iya, tadi jadi Pak saya ya? sudah kenal berarti dengan istri saya ini. Mm-mm. Nah kemudian berdekatan rumah kami ada rumah paman dengan rumah istri saya ini. Jadi mungkin kenal seperti itu. Jadi mungkin jodohnya menentukan. Iya. Nah kemudian saya sempat menganggur selama 6 bulan kalau nggak salah itu. Tapi lamaran saya masukkan kemana-mana. Ada kalau nggak salah itu ada 4 perusahaan yang saya masukkan. Kalau nggak salah di daerah Kutai Barat itu di Moralawa, kemudian di Tanjung Botani di Sumalindo, kemudian MDX Sononi dengan PTC yang ada di Tebercilong. Nah kebetulan sekitar 1 bulan saya diterima dipanggil di Moralawa. Nah setelah saya di camp di kantornya di Samarinda, saya dikasih tahu bilangnya lokasi kerjanya ini jauh Pak. Nanti 90 kilo itu dari bibir Sungai Mahakam masuk ke darat. Setelah itu saya pulang sama istri nggak usah aja dah. Nggak usah diambil Pak ya? Diambil aja, saya memutuskan. Nah 5 bulan berikutnya baru saya terpanggil lagi di Sumalindo. Nah alhamdulillah di Sumalindo di tes, wawancara, diterima dan saya screening trainingnya di luar Jana. Setelah itu saya dikirim tahun 2009 itu di sayapnya Sononi, itu MDF Sononi seperti itu. Jadi sempat ibaratnya Buana, ya. Maksudnya menyebar lamaran ke beberapa tempat juga Pak ya. Akhirnya diterima di Yaitu di Sumalindo Lestari tadi. Sayapnya tuh di MDF Sononi. Nah itu berarti Bapak sempat bekerja di Samarinda juga Pak ya? Atau ya sempat di rumah selam itu 2 tahun setengah di kamar operasi, kebetulan juga di ruang ISO saya waktu itu di tahun 94 sampai 96. Nah mulai di Barau tadi 96 sampai dengan 97. Nah 98 menikah, 99 saya direkrut di Sumalindo. Nah kemudian di tahun 2 tahun setengah saya bekerja di Sumalindo. Sampai ke 2001 lagi Pak ya. 2001 itu ada pengumuman pemerintah ya, nantinya bahwa ada penerimaan PTT untuk tenaga kesehatan, saya ikut ini daftar. Alhamdulillah waktu itu memang saya cadangan keluarnya karena yang dijatahkan untuk desa Moranggelam itu bukan bidan kan. Nah, karena bidannya nggak jalankan atau nggak mundur, saya dipanggil. Nah alhamdulillah saya sampai sekarang dan niatan memang kerja ini untuk mengabdikan diri ini ingin menjadi PNS, kemudian ini membangun desa. Ya alhamdulillah apa yang mungkin dianugerahkan, mungkin di sanubari kita ingin pindah ke suatu desa dan memang niatan kita mau ketemu orang tua yang bisa mungkin itu jadi berkah mungkin. Alhamdulillah ya, sampai sekarang saya juga masih tetap bertahan dari 2001 sampai dengan 2020 ini. Jadi memang keinginannya untuk mengabdi kepada masyarakat, terutama juga di masyarakat tanah kelahiran Bapak juga sendiri Pak ya. Apalagi dekat dengan orang tua juga kan. Jadi ketemu ibu nih Pak, ini kan katanya teman dari kecil nih. Jadi kebetulan ibu ini istri saya ini kan Nurul Huda ini atau Ibu Yuyun ya dipanggil. Sekarang jabatan beliau itu sebagai guru di SD di Moranggelam ya, SD 11, dan beliau juga dipercaya sebagai ketua PKK di Moranggelam. Nah iya Pak. Jadi itu tadi cerita ketemu ibu ya. Tapi boleh ditahan dulu Pak? Boleh. Kita lewatkan dulu yang ingin lewat setelah ini, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap standby di tempat ini.